Bagi yang sering ngikutin vlog saya pasti tahu ya kalau saya suka menghias atau mendekorasi rumah dengan tema sesuai musim atau hari raya ya. Tapi khusus untuk hari raya Valentine karena saya tidak merayakan. Jadi walaupun tidak ikut merayakan dan tidak ada persiapan, saya suka mendekorasi sesuai tema aja gitu ya, buat menghilangkan jenuh dan membuat suasana di rumah lebih ceria. Saya pesan ini di Amazon ya, dan hari ini tepat baru sampai, jadi saya bisa pasang untuk ganti sarung bantal hari Valentine khusus ya. Jadi cuma ini aja yang saya bikin untuk hari raya Valentine untuk hiasan di rumah. Nggak berlebihan, cuma bunga, sarung bantal, lilin, kayak begitu aja ya. Dan saya juga mulai mau lebih sedikit mendekorasi, artinya mau mengurangi dekorasi di rumah gitu supaya nggak terlalu banyak tetek bengek dan bisa lebih minimalis maunya. Tapi ya itulah godaan kadang-kadang. Ini saya beli lagi walaupun saya tadinya nggak mau beli-beli ya. Menu kali ini kalau di Jerman tuh menunya sultan, kalau di Indonesia mungkin menu biasa kali ya, rakyat jelata. Tapi kalau di sini tuh benar-benar spesial banget kalau bisa makan tempe goreng. Terus ada lumpia juga, kemarin saya bikin lumpia ya, pakai sambal kacang. Kacangnya pedas, kayak banyak bawang putih, bau-bau deh. Terus sayurnya sayur asem, ya asemnya medok ya, saya pakai bumbunya banyak kemiri, banyak asemnya saya beli yang asem yang apa ya namanya, yang pasta gitu cair ya, biar asemnya kerasa gitu ya. Pakai bawang, terus pakai bumbu apa namanya, sayur asem juga, pakai tetelan tulang sapi, aduh nikmatnya, seger deh. Terus ada ayam goreng juga, saya goreng pakai bumbu kalasan ya, direbus dulu di apa namanya, ungkep ya, pakai bumbu kalasan, terus digoreng aja begitu ya. Menu sederhana tapi buat kita di Jerman tuh menu ini udah luar biasa banget. Bersyukur ya masih bisa makan makanan khas Indonesia di Jerman. Suhu di luar tuh sekitar minus 10 sampai minus 15, tapi berhubung angin jadi rasanya tuh kayak minus 20, dingin banget gitu ya. Tapi mataharinya hari ini puji Tuhan bersinar, jadi bisa main di luar, dan keluarga saya pada main ice hockey, jadi saya mau nengokin mereka. Kita bisa fokus sama hal negatif yang saat ini mungkin sedang menjadi fokus kita ya, karena mungkin ada yang sakit, ada yang lagi susah, tapi kita berusaha untuk tidak terlalu fokus sama hal-hal negatif yang membebani kita, tapi kita berusaha untuk fokus sama hal-hal positif aja, supaya kekuatan kita itu tidak menjadi lemah, karena di saat ini kita perlu kekuatan ekstra untuk melawan semua energi negatif yang ada di sekeliling kita. Itu Pak Volker dan Ariel sudah lebih tinggi kayaknya dari Pak Volker. Woi, coba lihat ini es ya, es. Saya bisa jalan di atas es, tapi tidak es yang ini, masih ada saljunya, jadi rada-rada nggak licin ya. Tapi kalau cuma es begini, ini es yang di bawah ini, tuh lihat, itu es. Ini tadinya empang, tahu empang situ, danau kecil tuh. Ini licin nih tuh, harus hati-hati. Bisinya ledat. Alta. Oi. Yeah, show off. Come, show off. He wants
show off his skill. Wih, cool ya papa. Hah? Kencing? Sakit? Kancing? Terlalu kecil kali kak. Siapa sih yang gak punya masalah dalam hidup ini? Setiap orang pasti saat ini punya masalah. Mungkin kalau kita lihat di media sosial semua kelihatannya serba happy, sepertinya gak ada masalah, tapi belum tentu. Jangan gampang percaya sama apa yang kita lihat di media sosial. Setiap orang punya pergumulan masing-masing, punya beban, punya salib yang harus dia pikul, punya duri dalam daging, dan semua itu gak diketahui sama orang lain. Tapi apapun yang menjadi beban permasalahan kita saat ini, serahkanlah semuanya sama Tuhan yang peduli dan mengasihi kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Di dunia ini kita banyak mengalami penderitaan, kesukaran, sakit penyakit yang membebani kita. Mungkin saat ini saya nggak tahu apa, tapi percayalah, ada satu tempat yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan sebetulnya saya rindu sekali ya bisa cepat-cepat ke tempat itu. Tapi saat ini kalau Tuhan izinkan kita masih berada di dunia ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang harus kita genapi, yang harus kita kerjakan selama kita masih ada di tempat ini. Jadi bersabar dan terus mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin melakukan melalui kita dalam hidup ini.